Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimah dimanapun Anda dapat menyaksikan tayangan kami, di sebelah saya ada Ustadz Bapak Haji Sudarman, SAG. Beliau adalah Ketua Bidang Dakwah, Pak, betul ya? Ketua Bidang Dakwah dari Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto. Setiap hari Ahad pada sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto diadakan kegiatan berupa kajian yang menampilkan ataupun menghadirkan pembicara-pembicara yang antara lain nanti kita bisa tanyakan langsung ke Bapak Haji Sudarman siapa aja yang biasanya sering mengisi di Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat, khususnya di Kabupaten Banyumas dan lebih khusus jamaah Masjid Agung Baitul Salam, masyarakat sekitar kota Masjid Agung, sekitar kota Purwokerto, dan majelis-majelis taklim khususnya di Kabupaten Banyumas, bahkan saudara-saudara kita yang mungkin ada di luar Purwokerto. Pagi hari setiap subuh, setelah sholat subuh, kemudian mereka berzikir dan berdoa. Di Masjid Agung secara rutin dilaksanakan kajian pagi. Jadi tidak hanya hari Ahad ya Pak ya? Tidak hanya hari Ahad. Jadi setiap hari pada maghrib, pada sholat subuh itu rutin. Khusus kalau hari Ahad kita menampilkan para ustadz-ustadz yang secara umum sama karakternya. Tapi kecenderungan yang hari Ahad mereka yang waktunya benar-benar tersedia dan pagi harinya kebetulan libur. Di antaranya yang pagi hari setiap pada subuh Ahad pertama itu saya sendiri Sudarman. Setiap Ahad kedua pada subuh adalah Ustadz Muhammad Nuruddin LC. Kebetulan beliaunya sedang sakit. Mohon doanya, mudah-mudahan beliaunya segera sembuh. Kemudian Ahad ketiga adalah Dr. Hizbul Muflihin MPD. Itu setiap Ahad pada subuh, setelah sholat subuh, setelah berzikir dan doa, kajian setiap Ahad pada subuh. Ahad ketiga adalah Dr. Hizbul Muflihin. Kemudian setiap pada subuh Ahad keempat, kajian oleh Profesor Haji Toto Agung. Itu setiap Ahad keempat pada subuh. Inti daripada kajian adalah agar umat muslim dan masyarakat Banyumas khususnya menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tentunya orang yang beriman dan bertakwa itu pertama, rukun. Yang kedua, gampang diatur. Umat apapun latar belakang agamanya, kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan cinta damai, cinta rukun, suka didamaikan, suka dirukunkan, suka mendamaikan orang lain, dan suka apabila didamaikan, apabila kita sendiri ada masalah. Berarti apa? Kajian-kajian ini adalah mengantarkan umat agar tetap beriman dan bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada para pimpinan-pimpinan yang memimpin kita di negara ini. Yang kedua, agar agamanya teguh. Ya. Kita sebagai muslim punya keteguhan untuk beribadah, makmurkan masjid-masjid Allah. Kemudian yang ketiga, agar umat yang beriman dan bertakwa selalu ibadah dan beribadah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira Mas
kegiatan kita di Masjid Agung. Dan pesertanya setiap Ahad pagi minimal 100 ya. Kadang-kadang lebih dari itu. Lebih banyak lagi kalau hari Selasa pada subuh itu kebetulan pemangku materinya adalah Profesor Dailami. Itu adalah ahli hadis dan ilmu hadis. Beliaunya adalah tokoh sesepuan di Banyumas dan di Jawa Tengah. Jadi kalau Selasa pagi itu Profesor Haji Dailami SP. Monggo masyarakat umat muslim khususnya ke Masjid Agung karena kajian setiap ba'da maghrib sampai dengan adzan isya, setiap ba'da subuh kurang lebih waktunya setengah jam. Kalau kita mendatangkan pemateri dari luar, istilahnya tamu, bisa kita suguhkan bisa maksimal 1 jam. Tapi karena situasi dan kondisi kita masih COVID ya, masih dalam protokol kesehatan, maka seluruh jamaah yang hadir saya menghimbau, 1, masuk masjid, keluar masjid harus bersih. Artinya apa? Cuci tangan. Otomatis muslim jelas wudhu. Itu setiap saat. Tidak dalam COVID pun mesti harus cuci tangan. Kemudian yang kedua, hindari kerumunan ya, hindari kerumunan. Jangan sampai kita terjadi akibat kerumunan, maka terjadilah penularan. Kemudian jaga jarak. Sholat di Masjid Agung pun masih kita jaga jarak. Kita masih mematuhi protokol kesehatan. Seluruh jamaah harus pakai masker. Bagi yang tidak pakai masker atau lupa atau mungkin jatuh di jalan, maka maskernya itu nanti akan oleh satpam atau penjaga masjid yang di dalam depan dikasih masker untuk dipakai. Bukannya dilarang, tapi dia diarahkan diberi masker untuk dipakai. Kemudian yang di Masjid Agung dihimbau membawa sajadah masing-masing. Mungkin situasinya dingin di di lantai ini, silakan monggo. Usahakan membawa karpet sendiri-sendiri. Keluar dari Masjid Agung setelah pengajian, jangan bergerombol. Monggo silakan beraktivitas di lingkungan masing-masing. Tentunya setelah kondur dari masjid, monggo bersih-bersih di rumah. Bersihkan lingkungan kita. Bersihkan diri kita. Bersih-bersih untuk masyarakat kita. Intinya, jaga dirinya. Jaga keluarganya. Jaga lingkungannya. Jaga negara dan bangsa. Insya Allah kita bersama-sama mendukung program protokol kesehatan, program pemerintah, insya Allah aman, damai, dan ada kemudahan yang hadir dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira demikian, Mas. Baik. Ini mohon maaf, mungkin ada yang ingin mendapatkan penjelasan lebih detail ya tentang tadi saya catat tadi mengenai ini supaya gampang diatur itu, Pak. Bisa diuraikan? Jadi gini, kita apapun aturannya silakan kerja sekepenake lah. Tapi ada sekepenake dewek. Nah, itu yang dimaksud ya. Silakan kerja yang kepenak, ngaji yang kepenak. Yang tertib, silakan yang kepenak saja. Jangan semau sendiri. Ya, jangan sama sendiri ya. Cara bahasa Banyumase, ya bahasa Banyumase bermasyarakat sing kepenak, berkeluarga sing kepenak. Ini ngajak sekepenake dewek. Contoh di masyarakat kita, lingkup terkecil dalam sebuah negara itu ada ketua RT. Ikuti aturan ketua RT-nya, siapapun yang menjabat ketua RT, ya. Supaya masyarakat dapat diatur, ya. Itu dalam arti ada supaya bisa sesuai dengan koridornya. Betul. Gitu ya. Karena pimpinan kita dalam bernegara, pimpinan terendah kan ketua RT. Siapa lagi yang akan patuh dan mentaati peraturan di lingkungan RT kalau bukan masyarakatnya? Ya, kalau di masjid berarti ketua takmir. Nah, kalau di masjid ketua takmirnya. Kalau di bagian dakwah ya ketua bagian dakwah dan kajian. Kebetulan saya sendiri, jadi ada yang mengatur. Ya, maka mohon maaf, di Masjid Agung itu nggak bisa sembarang orang ahli apapun ujuk-ujuk ingin ceramah itu nggak bisa.
kita harus pemberitahuan. Apalagi kalau dari orang-orang asing. Oh, Orang asing itu ujuk-ujuk mau pidato atau mau ceramah, ya kita harus memberitahu atau lapor kepada kepolisian yang membidangi bagian orang asing. Baru dah ditunjuk dan dari kepolisian mengizinkan, ya baru kita menyelenggarakan. Apalagi itu tamu asing. Jadi nggak bisa kita saja kalau kegiatan haji dan umroh, ya, kalau kita haji dan umroh, kita kan harus sesuai dengan peraturan negara yang kita datangi. Jadi kalau orang-orang asing datang ke sini, ya kita sambut sebagai tamu. Cuma kalau beliaunya terus ingin berdakwah, ya kita lihat dulu visanya tuh visa dakwah, atau visa pesiar, atau visa apa. Atau visa mungkin tinggal dan sebagainya. Kalau dia memang visa dakwah itu pun, saya minta rekomendasi kepada kepolisian, karena yang membidangi bagian tamu orang asing adalah dari, kalau di Banyumas ada di Polresta. Jadi kami tidak berhak mengizinkan, kami hanya menyiapkan tempat setelah dari pihak-pihak yang berwenang, oh silakan Masjid Agung, boleh, ya baru kita laksanakan. Jadi kadang-kadang kita dianggap kurang loyal dan sebagainya, bukan begitu. Jadi kita teradministrasi ya di koridor ya. Iya, jadi kita sendiri aja di rumah sendiri, mau ke kelurahan minta surat juga harus membawa keterangan dari RT kok, apalagi orang asing. Ya, apalagi kita juga di luar negeri juga begitu. Ditanyakan suratnya, ada keperluan bukan apa. hanya di Indonesia, Pak, ya. Bukan di Indonesia, Gitu, ya. di negara manapun. Itu kita berjalan kalau sesuai dengan izin yang kita bawa, insya Allah kita enak. Bahkan kalau kalau di Arab Saudi itu semua pendakwah itu license ya, Pak, ya. Iya. Itu kan license ya. Iya. Berizin, hanya mereka yang punya izin aja tertara dari raja ya, Pak, ya. Sebagai pemimpin agama Iya, iya. di sana baru bisa diperkenankan. Baru diperkenankan, Gitu iya. ya, Pak, ya. Iya. Jadi kalau ada intern dalam Purwokerto misalnya, ya kita bisa klasifikasi. Tapi kalau itu dari orang asing, ya tentunya kita minta rekomendasi ke bagian urusan orang asing. Itu ada bidang masing-masing. Kita di takmir ya mengurusi ketakmiran. Tapi nama tamu ya, kecuali tamu dari takmir mana ya kita sambut seperti biasa. Tapi kalau tamu dari orang asing, itu ada bidangnya urusan orang asing. Saya kira demikian. Dan kalau ini berjalan dengan bagus, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting tadi intinya, ikuti peraturan. Ikuti arus yang sedang berjalan. Kalau kita melawan arus, melawan air, kan kita sengsara. Maka ikutilah aturan yang berlaku di negara mana kita tinggal. Demikian, Mas. Demikian pemirsa, alhamdulillah pada pagi hari ini saya mendapatkan pencerahan ini, Pak. Secara spesial ini, Pak, ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan para pemirsa di rumah pun mendapatkan hidayah, mendapatkan tambahan iman dan meningkat ketakwaannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.